Setelah tadi kita bilang, ada nggak sih makanan-makanan yang bikin pinter? Nah, kira-kira zat apa yang dalam makanan yang... Kalau dari status gizi pun sebenarnya hanya orang dengan gizi buruk yang sampai bisa mempengaruhi kuantitas dan kualitas ASI. Untuk protein kan bisa banyak, ada protein hewani, protein nabati. Kalau protein hewani kan seperti yang ikan-ikanan, daging. Kalau nabati seperti tahu, tempe. Wih, ada nggak tuh, Dok, makanan yang bikin pinter? Mitos atau fakta coba? Oke, jadi kalau dulu ya, memang dibilang kalau kecerdasan itu kan berasal dari genetik. Jadi dari dulunya. Cuman makin berkembangnya zaman, ada juga yang bilang bukan hanya dari genetik, tapi juga bisa dari peningkatan dari pendidikan. Namun yang terakhir-terakhir ini dikatakan bahwa dengan pola makan yang baik, itu bisa meningkatkan tingkat kecerdasan. Membantu. Iya sih, jadi kayak kita kan sering denger ya, banyak makan ikan ya. Dulu mama-mama kan selalu ngomong tuh, banyak makan ikan ya nak, kalau biar pintar gitu katanya. Sebenarnya ngaruh nggak sih? Jadi gini, pola kecerdasan kan berarti bicara tentang otak. Otak itu kan untuk bekerja secara maksimal kan butuh energi. Energi itu kan berasal dari oksigen dan dari glukosa. Glukosa itu bisa kita peroleh dari makanan sehari-hari seperti karbohidrat, protein, dan lemak esensial yang baik. Nah, seperti itu. Betul sih, ini yang paling penting. Karena sebenarnya banyak banget ya dok yang selalu ngomong, wah nggak boleh makan lemak, tidak boleh makan berlemak. Tahu nggak sih sebenarnya kalau otak kita itu justru paling banyak persentasenya itu dari lemak memang. Karena memang lemak itu sebenarnya dibutuhkan, yang tidak diperlukan adalah kalau terlalu banyak. Ya kan? Nah sebenarnya kalau misalnya dikatakan ada nggak sih makanan yang bikin pintar, kalau dari saya nih ya, secara tidak langsung mungkin ada. Karena seperti yang tadi Dr. Effendi sudah bilang bahwa itu seperti apa ya, membantu. Jadi kalau misalnya anak yang dengan gizinya baik dengan anak yang gizinya buruk nih, kalau sama-sama disuruh belajar matematika 1 tambah 1, mungkin saja akan lebih cepat nangkep yang gizinya baik gitu. Setelah tadi kita bilang, ada nggak sih makanan-makanan yang bikin pinter? Nah, kira-kira zat apa yang dalam makanan yang bisa membantu meningkatkan kecerdasan nih? Nah, ini biasanya sih banyak ya, kalau di dus-dus itu loh, makanan-makanan tuh biasanya suka ada, dan walaupun tadi juga sebenarnya banyak sekali ya zat-zat yang kita butuhkan dalam metabolisme sehingga kita bisa menjadi pintar gitu kan. Yang tadi juga Dr. Effendi udah ngomong, protein, karbohidrat, energi, glukosa itu semua dibutuhkan. Tapi biasanya yang tadi saya mau bilang nih, biasanya kan ada DHA, AA, gitu kan. Biasanya banyak banget tuh yang seperti itu. Dan yang menarik sebenarnya yang perlu saya sampaikan hari ini sebenarnya yang itu tadi ya, jadi nggak melulu hanya itu, tapi bagaimana caranya seorang manusia ini benar-benar mengolah zat-zat tersebut menjadi sesuatu yang memang berguna, ya kan? Benar. Kan kayak mubazir gitu ya dok, misalnya makanannya udah bergizi apa segala macam, tapi anaknya tidak pernah diajarin matematika, nggak pernah diajarin hitung-hitungan, kan sama aja gitu ya, mubazir akhirnya. Tapi kalau menurut Dr. Effendi gimana dok? Jadi ya benar sih, memang pemilihan makanan yang tepat dan juga pengaturan pola makan yang baik juga memang kalau menurut saya sih memang bisa membantu untuk meningkatkan kecerdasan ya. Jadi bijaksana dalam memilih makanan itu penting. Betul. Wah, ini pas banget ini. Dr. Effendi, dokter spesialis kandungan, silahkan. Ya, jadi kita memang pada saat kehamilan, pada ibu-ibu hamil trimester 1, kita memang akan beritahu ke ibu bahwa akan ada pilihan-pilihan zat atau nutrisi yang memang kita perlukan untuk perkembangan otak dan susunan saraf pusat. Karena pada saat trimester 1 kan memang perkembangan otak dan susunan saraf pusat terjadi di situ. Jadi makanan-makanan apa sih yang kira-kira bagus untuk perkembangan otak, susunan saraf pusat, dan untuk kognitif janin di dalam kandungan ya? Yang pertama jelas asam folat. Asam folat. Kedua itu vitamin D. Lalu yang tidak kalah penting adalah omega 3.
yang terdiri dari DHA, EPA, gitu loh. Dapatnya dari mana itu, Dok? Itu jadi kalau kayak misalnya asam folat, itu kan bisa dari makanan sehari-hari seperti sayur-sayuran hijau, buah-buahan. Untuk vitamin D kan dari ikan, daging-dagingan. Kalau dari jamur juga bisa. Gitu loh. Kalau misalnya dari untuk omega sendiri kan ada omega 3, ada omega 6. Omega 3 memang lebih banyak pada seperti ikan-ikan salmon, hiring, sarden seperti itu. Kalau omega 6. Nah, tadi kan ada omega 3, omega 6 sebenarnya nih ya, Dok. Ternyata kalau di luar negeri kan kita banyak ya tahu ikan salmon, ikan hiring, ikan sarden. Ternyata di Indonesia tuh ada juga loh yang makanan keren banget, ternyata itu adalah ikan teri. Ikan teri itu ternyata mengandung banyak sekali vitamin di dalamnya. Kalsium, vitamin D, omega 3, omega 6 juga ada ternyata di situ. Jadi ternyata memang banyak sekali makanan. Apalagi di Indonesia sebenarnya ragam makanannya banyak sekali. Omega 6 kan bisa kita dari kacang-kacangan, kedelai, minyak zaitun, seperti itu kan juga banyak. Dari sayuran juga banyak ya, Dok. Banyak. Nah, sebenarnya ada satu fakta menarik nih, Dok. Ternyata kalau untuk tadi kan pertanyaannya kan yang baik untuk janin ya. Nah, ternyata saya baru baca jurnal juga nih, Dok. Ternyata tuh kalau terlalu banyak asam folat pada seorang ibu yang sedang hamil itu akan meningkatkan resiko anak itu terkena tangkai atau ankylosing ketika nanti lahir. Wah, itu saya cukup terkejut sih ya mendengar itu. Cuman ya mungkin bisa menjadi kayak tambahan untuk ibu-ibu bahwa tetap walaupun mikronutrien itu dibutuhkan, tapi harus tetap dalam batasan yang dibutuhkan. Saya kan udah jelaskan yang makanan yang mencerdaskan pada saat kehamilan. Nah, bagaimana kalau untuk ibu yang menyusui, Dok? Menyusui ya. Nah, ini keren banget nih. Jadi sebenarnya selalu saya bilang sama pasien saya bahwa makanan-makanan yang dikonsumsi oleh ibu yang sedang menyusui itu cuma 10% sih sebenarnya. Artinya tidak terlalu signifikan ya. Kalau dari status gizi pun sebenarnya hanya orang dengan gizi buruk yang sampai bisa mempengaruhi kuantitas dan kualitas ASI. Artinya kalau kita ini kan ya gizinya baik, gizinya sedang gitu kan. Paling banter juga gizi kurang gitu, bukan gizi buruk gitu. Berarti artinya sebenarnya nggak masalah. Mau makan apapun boleh, tidak ada pantangan, tidak harus, katanya kan nggak boleh makan pedas, padahal itu mitos. Semuanya boleh kok dimakan, yang penting sesuai dengan kebutuhan. Jadi pantangan makanan khusus sebenarnya nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Tadi sebenarnya udah banyak ya kita cerita ini, Dok, bahwa memang saatnya kita ada banyak sekali yang dibutuhkan, AA, DHA, EPA. Nah, sekarang pasti pada penasaran ya, kira-kira makanan-makanan apa gitu. Iya, untuk anak-anak terutama kan. Betul. Dan tadi kan sebenarnya sudah banyak nih, Dr. Effendi udah jelasin banyak sekali. Ada makanan dari ikan. Untuk hamil ya. Ya, ada jamur juga. Itu juga bisa banget untuk anak, untuk hamil, untuk menyusui. Semua baik, semua baik. Yang penting adalah sebenarnya bagaimana caranya satu untuk tetap menjaga memang keragaman itu dibutuhkan ya. Kalau dari saya sih keragaman sangat dibutuhkan karena percuma juga sih kalau misalnya cuma makan satu jenis makanan itu aja gitu kan ya sama aja gitu, karena kita membutuhkan sangat banyak ragamnya gitu. Jadi intinya pilihannya lebih bervariasi lah ya, Dok ya. Ya dari ikan, dari sayur, dari contohnya dari daging-dagingan. Dagingan juga banyak sekali kan, ada unggas, ada dari misalnya dari ayam, lele, segala macam itu banyak sekali ya. Tadi kan kita ngomongin pilihan makanan untuk anak-anak pada umumnya, Dok. Tapi kalau misalkan ada beberapa anak-anak yang udah dididik dari kecil oleh orang tuanya untuk vegetarian. Nah, bagaimana itu, Dok? Iya sih, itu juga sebuah pilihan agama ya kadang-kadang ya, ada pilihan hidup juga. Nah, ini menarik sih sebenarnya. Jadi, mungkin saya juga bisa bilang bahwa ada satu jenis makanan yang ternyata ini superfood juga sih menurut saya. Apa itu, Dok? Karena kalau pada vegetarian, anak-anak vegetarian biasanya kan yang ditakutkan kalau sampai kurang vitamin B12. Nah, makanan apa yang bisa mengandung itu adalah jamur ternyata. Makanya kenapa? Coba deh kalau di tempat-tempat restoran vegetarian nih, di sini banyak banget jamurnya. Iya, rata-rata sih memang makanannya olahan dari jamur ya. Iya, karena mereka memang secara rasa, secara tekstur juga mirip dengan daging.
Kemudian juga ternyata mikronutriennya keren-keren di jamur itu. Wah, ini gimana, Dok? Ya, jadi sebenarnya kalau kita rangkum dari pembicaraan kita dari awal tadi, sebenarnya untuk makanan untuk meningkatkan kecerdasan tentu pilihannya ya pasti kita pilih yang ada makro dan mikronutrien. Makronya kan pasti dari karbohidrat. Nah, karbohidrat itu pilihlah karbohidrat yang kompleks, jangan yang karbohidrat simpleks. Karbohidrat yang kompleks itu kan seperti nasi, kentang, ubi, gitu loh. Untuk protein kan bisa banyak, ada protein hewani, protein nabati. Kalau protein hewani kan seperti yang ikan-ikanan, daging. Kalau nabati seperti tahu, tempe, jamur gitu loh. Untuk makronutrien ya otomatis ya vitamin-vitamin. Ya, mikronutriennya tadi vitamin-vitamin ya memang sebenarnya kalau dibandingkan apakah lebih efektif untuk anak atau orang dewasa, kalau kita rasa sebenarnya sama-sama aja ya. Bagaimana caranya orang tersebut mengolah itu, ya kan? Kan sama aja kalau misalnya orang tuanya makannya A, B, C, D, E, F, G, tapi ternyata dianya nggak belajar apa nggak, ya akan sama aja dengan anak yang cuman mungkin kandungannya A, B, C doang, tapi dia belajar, rajin gitu kan ya, sering berdoa dan suka menabung misalnya gitu. Jadi tetap intinya ya makanan itu hanya membantu, tapi tetap bagaimana pola asuh, pendidikan itu tetap yang berperan utama. Setuju. Oke, wih ternyata asik juga ya ngobrolin tentang gizi gini ya. Nah, moga-moga tadi dari kami membantu dan memberikan insight atau pengalaman baru buat semua yang menonton. Jika ada komen, boleh komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe ya. Bye.